Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Yan Rahman. Saudara, Iran merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran rudal dan drone dalam sebuah operasi militer yang diklaim menargetkan fasilitas Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Tayangan ini menampilkan sejumlah rudal yang diluncurkan secara bergelombang dari peluncur bergerak di beberapa lokasi yang tidak diungkap secara rinci. Pemerintah Iran menyebutkan serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang menyasar fasilitas serta kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran merilis video drone Shahid ditempeli stiker bergambar pemain timnas Spanyol Lamine Yamal membawa bendera Palestina. Peluncuran drone dengan stiker Lamine Yamal itu dilakukan bersamaan dengan diluncurkannya gelombang ke-24 Operasi Victory. Drone dan rudal Iran meluncur ke sejumlah situs militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, saudara, militer Amerika Serikat menyelesaikan serangan malam ke-11 terhadap Iran pada Rabu pagi. Komando Pusat Amerika Serikat menargetkan hanggar pesawat dan lokasi penyimpanan drone Iran. Serangan terbaru ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa serangan akan diintensifkan. Dengan negosiasi dan pengiriman melalui Selat Hormuz yang sebagian besar terhenti, kedua belah pihak berupaya mendapatkan pengaruh dengan menargetkan infrastruktur sipil. Sementara itu, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam bakal membombardir Gunung Pikes di Iran yang diyakini sebagai lokasi rahasia kompleks pembangunan nuklir Iran. Bahkan menurut Trump, daerah tersebut bakal segera diserang dalam waktu dekat. Gunung Pikes di Iran diyakini merupakan kompleks bawah tanah tempat pengembangan fasilitas nuklir Iran. Menurut Trump, lokasi ini bakal segera diserang. Amerika Serikat meyakini material nuklir juga telah berpindah ke sana. Karena itu, Trump pun menyebut akan menyerangnya dan pihak Iran tak akan bisa berbuat apa-apa. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. Menteri Perang Amerika Serikat terlibat perdebatan sengit dengan Senator Gary Peters dalam sidang Komite Senat membahas perang di Iran. Senat mempertanyakan kepemimpinan Hegseth sehingga perang di Iran berlanjut larut dan mengorbankan para prajurit. Dalam sidang ini, Hegseth menegaskan pasukan Amerika Serikat akan memastikan Iran tidak lagi memiliki senjata nuklir. Namun, Senator Gary Peters menegaskan masalah strategi yang tidak jelas sehingga membuat perang tidak kunjung selesai, sehingga membahayakan para prajurit Amerika Serikat. I think your characterization of this incredible effort as a failure is reckless. And I think it's irresponsible. And I think it smears the sacrifice of the troops that are out there making on behalf of the American people to ensure that Iran never gets a nuclear weapon. Shame on you and others who call this a quagmire and a failure, and then you want to turn around and say you support the warfighter. Either you do or you don't. Is the nuclear material still there, I can get you a ticket out to CENTCOM and talk to what those Americans are doing, how committed they are to this effort, and how they want to ensure that Iran never threatens their families with a nuclear weapon. That's the kind of intensity that our warfighters have about making sure that Iran isn't capable of doing that. Secretary Hegseth, if you listen to my comments,
you would have heard me say how amazing our warfighters are. I heard failure. And the word heard. I heard exactly I will what tell you you said. how I use the word Exactly failure, what you because said. I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure, not the men and women who are on that front line, not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way. Their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war. The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership? When will you show leadership? Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money? You want to stand up here and talk about the troops? You won't show any political courage to actually fund our department because you have Trump derangement syndrome and can't actually commit to anything meaningful. So I put this on you, Senator. Secretary Hegseth, you have trillions, you have over $1 trillion. You're asking for $1.5 trillion. It's not a question of money. It's a question of leadership and understanding what it takes to actually win. Political cowardice of Democrats who won't fund the troops. Di sisi lain, Saudara, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mendesak pemerintah Federal Amerika Serikat untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesuai perintah penangkapan yang diterbitkan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menyebutkan bakal menangkap Netanyahu, namun memang dirinya tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya. Karena itu, dia meminta pemerintah Federal Amerika Serikat melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu sesuai dengan keputusan Mahkamah Pidana Internasional. Netanyahu berpeluang melakukan perjalanan ke New York untuk mengikuti sidang umum PBB pada September mendatang. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. Saudara, Iran mengultimatum Amerika Serikat untuk memperluas perang jika serangan Amerika Serikat terus berlanjut. Lalu bagaimana Iran mempersiapkan perang habis-habisan melawan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan? Berikut ulasan praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Polisi, Dina Prapto Raharja untuk Anda. Ya, Iran ultimatum Amerika Serikat akan menyerang habis-habisan kalau adu kuat. Apa respon Amerika? Iran dalam posisi nggak mungkin mundur ya, sehingga sebenarnya apapun yang terjadi, Iran pasti berusaha untuk mendapatkan status yang lebih baik di kawasan dan sebenarnya posisinya tetap sama ya, dia berharap mendapatkan rekognisi bahwa stabilitas di kawasan Timur Tengah itu wajib melibatkan Iran, sehingga isolasi dan sanksi ekonomi yang berkepanjangan terhadap Iran otomatis harus dicabut. Makanya Hormuz dia pegang terus. Jadi Amerika Serikat dalam posisi dalam kepentingan dalam negerinya sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang diinisiasi tanggal 28 Februari 2026 itu adalah jalan yang benar. Itu aja dia berusaha mempertahankan bahwa apa yang dilakukan itu bukan yang keliru gitu. Oke. Hanya saja masalahnya ya memang ternyata sepanjang perjalanan ini ada begitu banyak resistensi yang besar ya dari pihak Iran. Kalau Iran tidak mungkin mundur, bahkan mengultimatum Amerika Serikat, dia dapat dukungan politik dari mana, Mbak Dina? Dapat tidaknya dukungan politik dari negara lain itu adalah hal tambahan begitu buat Iran. Jadi satu saya mau sorot dari dalam negerinya Iran sendiri. Iran itu kan punya pengalaman historis diserang habis-habisan ya. Dalam perang Iran-Irak, kemudian juga saat dia dilumpuhkan di revolusi Iran. Sehingga dengan posisi yang sudah terjepit habis jatuh revolusi 79 itu, dia langsung diserang oleh Irak. Irak dibantu oleh Amerika Serikat. Bisa dibayangkan situasi di dalam negeri Iran itu melakukan penyesuaian. Jadi yang kita hadapi sekarang ini, mereka akan terlintas lagi apa yang pernah mereka alami, sehingga mereka melihat nggak mungkin bahwa perang ini akan berlangsung pendek, mereka justru harus bersiap jangka panjang. Dari sisi dukungan eksternal, saya melihatnya negara-negara di kawasan, terutama negara Gulf, negara-negara Teluk, ini dalam posisi yang sekarang diperlakukan kurang patut sebenarnya sebagai mitranya Amerika Serikat.
Jadi pihak negara-negara Teluk ini sekarang posisi berusaha sebenarnya jangan sampai Iran itu terlalu digencet, karena kalau digencet, ditekan, efeknya itu justru Iran akan melawan ke negara-negara yang terdekat. Tapi kenapa, pertanyaannya adalah kenapa Iran justru memilih untuk menyerang negara-negara Teluk? Negara-negara Teluk itu simbol, dan di satu sisi negara-negara Teluk itu juga punya basis militer. Dan mereka mengandalkan ketergantungan pada jasa perlindungan militer dari Amerika Serikat. Itu yang menjadi simbol bahwa eksistensi Iran itu tidak mungkin dengan eksistensi dari Amerika Serikat di kawasan itu bisa bersama. Harus ada posisi yang disepakati dari kedua belah pihak, entah Amerika cabut dari Timur Tengah, dari military bases yang ada di negara-negara Teluk, atau memang Iran harus diakui bahwa dia memang pemain yang penting di kawasan. Ya, kalau sebagai simbol pun kita ketahui bahwa negara Teluk itu ada pangkalan militer Amerika Serikat, begitu ya. Lalu apakah nanti negara Teluk akan diam saja atau menunggu apa gerakan permintaan dari Amerika? Negara-negara Teluk sekarang dalam posisi melakukan transisi sebenarnya. Mereka juga melakukan penyesuaian. Mereka tahu dengan semakin lemahnya Amerika Serikat dari segi amunisi, kemudian juga dari segi teknologi persenjataan, sekarang sudah ada pesaing dari Amerika Serikat. Rusia dalam kondisi tertekan, tapi sudah ada China yang sekarang menjadi penyedia teknologi alternatif. Sebenarnya kerjasama Iran dengan China, kemudian Saudi Arabia dengan China, bahkan India dengan Pakistan dengan China itu kan sudah berkembang. Artinya pemain alternatif dari Amerika Serikat itu ada. Hanya saja proses penyesuaian sehingga semua bisa berpindah ke jalur kerjasama yang lebih luas dengan China itu masih butuh waktu. Nah itu yang juga akhirnya ada negosiasi sama Amerika Serikat lah. Cuman Amerika Serikat ini negosiasinya lewat senjata. Ada opsi lain sebenarnya bagi Iran misalnya untuk melakukan penyerangan militer Amerika Serikat yang melakukan blokade. Kenapa bukan langkah itu yang diambil? Kalau jadi gunanya menyerang itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa jalur-jalur yang ada sekalipun itu bukanlah yang terbaik gitu. Oke. Bahkan ketika ditawarkan oleh Iran, ini kan gosipnya ada tawaran dari Iran ya, tapi kalau saya sih menduganya sebenarnya bukan dari Iran, tapi dari negara-negara tetangga, tawaran untuk gencatan senjata yang 10 hari itu. Jadi kalau beritanya kan ini dari pihak Iran kalau menurut Amerika Serikat. Tapi dugaan saya sebenarnya negara-negara di kawasan itu juga dengan aktif berusaha untuk mengendalikan arah perang dengan cara memberi dorongan lah untuk tolonglah di stop dulu serangannya supaya jangan sampai eskalasinya ini terlalu berlebihan. Ya, tadi posisi negara Teluk sudah kita ketahui, tapi bagaimana dengan posisi negara NATO seperti Rusia? Responnya seperti apa dengan melihat sudah hampir 2 pekan saling serang antara Amerika Serikat dengan Iran? Negara NATO atau Rusia? Karena itu negara NATO dan Rusia maksud saya. Negara NATO dan Rusia. Oke. Negara-negara NATO posisinya satu, kemarin di pertemuan terakhir di Ankara, mereka tidak mau terlibat langsung dalam perang di Iran. Dan konsekuensinya kemudian Menteri Perang Amerika Serikat sudah datang kembali lagi, kemudian bilang, kalau gitu kita evaluasi kehadiran Amerika Serikat di pangkalan-pangkalan militer di negara-negara NATO, khususnya yang disorot adalah Spanyol dan Italia. Artinya, kedepannya ini udah pastilah Spanyol dan Italia akan melakukan upaya-upaya di mana mereka bisa lebih mandiri secara militer. Dari segi Rusia, kita lihat bahwa pertemuan terakhir di Ankara itu menunjukkan militerisasi yang lebih tinggi, anggaran pertahanan, bahkan ada bank multilateral yang diciptakan oleh negara-negara NATO bersama dengan Kanada untuk membiayai pengembangan senjata-senjata presisi jarak jauh. Dan ini artinya Rusia itu menjadi salah satu target sasaran. Jadi Rusia ini dalam posisi yang dibidik betul oleh Rusia, jadi oleh NATO, sehingga artinya ke depannya ini sebenarnya posisi Rusia dalam posisi yang masih ditekan oleh NATO. Berarti urusan Timur Tengah sebenarnya itu masih menjadi domainnya Amerika Serikat. Dan apakah memang Anda melihat bahwa nanti akan terbuka perang yang lebih luas, apalagi kita lihat juga ada ancaman terkait dengan Selat Hormuz atau mungkin juga ada ketegangan di Al-Mandeb. Bagaimana dengan situasi harga minyak saat ini juga sudah mulai mendidih begitu, Mbak Dina? Bagaimana dampaknya terhadap negara-negara kawasan?
Satu, negara-negara kawasan jelas agenda mereka untuk menjadikan ekonominya lebih diversified, punya sumber penghasilan baru dari pengembangan AI, kemudian juga perbankan, kemudian ada turisme. Mereka kan sebenarnya sudah menyiapkan ya aneka infrastruktur dasar supaya investasi-investasi asing masuk ke kawasan Teluk. Kenyataannya dengan ketidakpastian yang ada dan diprediksi ini akan jangka panjang, maka dana yang mereka miliki itu harus dipindahkan ke luar negeri. Artinya yang kita lihat di dalam negeri negara-negara Teluk itu pasti ada penyusutan ekonomi selama mereka bertransisi memindahkan dana-dananya keluar kawasan. Yang diharapkan oleh Amerika Serikat ini yang kemarin negosiasi juga dari pihak Amerika dengan negara Teluk adalah pindahnya ke Amerika dong. Nah, kalau saya lihat sih dalam jangka panjang justru negara-negara kawasan di Teluk itu akan berusaha untuk satu sisi tidak akan mengkonfrontir langsung bilang tidak pada Amerika Serikat, tapi mereka menyimpan dananya untuk bekerja sama dengan mitra lain. Salah satunya yang paling utama adalah China. Saudara, Amerika Serikat mengajukan tambahan dana perang ke Kongres. Apakah ini sinyal bahwa Amerika memilih perang skala penuh dengan Iran? Berikut analisis pengamat militer Said Anton Ali Abbas. AS ini mengajukan tambahan anggaran perang. Apakah ini sinyal AS memilih melanjutkan perang berkepanjangan dibanding meneruskan untuk upaya damai, Mas Anton? Ya, jelas pastinya ketika meneruskan perang itu membutuhkan ongkos, gitu ya. Itu satu. Kenapa? Karena jelas mereka harus satu untuk operasional dari peperangan itu sendiri. Kedua juga nanti mereka harus juga menyiapkan munisi dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau memang uangnya harus disiapkan, gitu. Jadi bagi saya, apakah itu kemudian sinyal bahwa mereka akan perang kembali seperti pada awal Maret lalu, gitu? Saya masih belum yakin bahwa ada indikasi sejauh ini iya, karena ketika kita misalnya melihat bagaimana ada penambahan pesawat tanker gitu ya di kawasan Israel misalnya, itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa memang ada persiapan untuk operasi udara lagi. Tapi apakah nanti kemudian operasinya akan benar-benar dieksekusi atau tidak, tentu saja itu nanti akan membutuhkan perhitungan lebih lanjut, karena memang sejauh ini Partai Republik sudah tidak solid, itu satu. Kedua, dukungan publik atau approval terkait perang Iran itu sudah menyentuh angka 30%. Artinya udah sangat rendah gitu. Jadi dengan kata lain, ketika mereka sedang bersiap untuk menghadapi pemilu sela, tentu saja ini ada potensi akan melemahkan posisi Partai Republik itu sendiri. Jadi kita di satu sisi bahwa ada indikasi seperti itu, tapi apakah itu nanti dieksekusi atau tidak, itu tentu saja lain soal. Artinya begini, Mas Anton, ada indikasi bahwa memang potensinya kecil untuk mencairkan dana permintaan untuk kembali perang oleh AS dari parlemen. Ya, karena pastinya akan tough ya, apalagi misalnya parlemen sendiri kan sudah menggolkan War Power Resolution ya, di mana bahwa ketika untuk melanjutkan perang itu membutuhkan otorisasi dari parlemen. Itu saya pikir itu, dan apalagi ada sejumlah partai senator dari Partai Republik itu yang sudah membelot ke pihak Demokrat misalnya, itu kan sudah menunjukkan gelagat. Belum lagi ketika cerita tentang sejauh ini memang sudah terjadi kerapuhan kalau di sisi Partai Republik, mereka sudah tidak lagi solid mendukung Trump, karena bagi mereka butuh juga kejelasan sebenarnya nanti bagaimana perang ini akan berakhir, dan itu kan yang belum pernah sama sekali dijelaskan oleh Trump, bahwa berulang kali Trump selalu menyatakan bahwa militer Iran sudah lemah, sudah hancur dan lain-lain, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu terus-menerus mengalami serangan, dan itu mengalami kehancuran yang cukup signifikan. Jadi bagaimana mungkin kemudian antara klaim gitu ya dengan kemudian kenyataan fakta di lapangan, Iran masih tetap bisa melakukan perlawanan. Ini kan menjadi sulit bagi politisi di Kongres itu kemudian mendukung penuh niat dari Mas Anton, jika AS memang memiliki keterbatasan dana ataupun dana nanti di stop, bagaimana Anda melihat kekuatan AS untuk jika terjadi perang lanjutan?
Ya, sejauh ini sih yang saya lihat adalah perangnya memang sifatnya adalah limited war, bukan model perang besar selayaknya pada awal Maret lalu gitu ya. Jadi serangan-serangan ditujukan adalah instalasi militer yang diserang di daerah Iran, misalnya di Iran Selatan, lalu memang udah ada beberapa infrastruktur. Tapi sejauh ini ada perang-perang terbatas gitu ya. Jadi sasaran-sasaran terbatas yang memang dicoba kontrol oleh pihak Amerika Serikat damage-nya. Gitu ya. Jadi mereka memang tidak lagi menerapkan strategi pada awal peperangan ini terjadi pada akhir Februari dan awal Maret misalnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pola target, pemilihan target serangan dan lain-lain itu jauh berbeda. Jadi saya melihatnya memang eskalasi kali ini itu memang untuk mengimbangi diplomasi negosiasi yang sedang dilakukan gitu. Jadi saya tidak melihat bahwa misalnya proses negosiasi damai itu kemudian sudah hancur, sudah stop sama sekali. Enggak. Tapi memang kekuatan militer yang digunakan oleh kedua belah pihak ini memang dilakukan, sengaja dilakukan untuk apa? Untuk menjaga posisi masing-masing dalam meja perundingan. Dan perundingannya sendiri masih tetap berlangsung gitu loh. Jadi walaupun memang kita belum melihat ada direct negotiation seperti sebelumnya di Burgenstock misalnya. Tapi ini adalah bagian dari cara mereka, para masing-masing pihak untuk bernegosiasi. Jadi memaksimalkan tuntutannya bisa disetujui oleh pihak lawan. Begini Mas Anton, sejauh ini kan memang Iran ini memilih untuk menyerang atau target sasaran mereka di negara Teluk di mana terdapat fasilitas-fasilitas militer AS. Apakah ini juga bisa menjadi sebuah strategi Iran untuk melumpuhkan kekuatan militer AS hingga dia bisa membaca bahwa memang Iran ini kesulitan dana? Ya, ada 3 hal yang bisa kita lihat kalau misalnya kita mencermati serangan Iran di kawasan ya, terutama untuk target-target militer Amerika Serikat. Pertama adalah dia ingin unjuk kekuatan di regional bahwa saya masih mampu walaupun Amerika Serikat mengklaim bahwa saya sudah hancur, itu satu. Kedua, dia juga ingin memberikan tekanan psikologis pada negara-negara di kawasan bahwa sudahlah jangan memberikan perlindungan atau dukung Amerika Serikat. Yang ketiga tentu saja yang bagi saya ini adalah pilihan realistis dari Iran untuk menghindari terjadinya eskalasi yang tidak perlu. Gitu. Kenapa? Karena dia melihat bahwa serangan balasan saya ke Amerika Serikat cukup kepada instalasi militer mereka di sini. Bukan langsung misalnya menyerang kapal perang ataupun kapal induk yang ada di Laut Arab misalnya. Itu tentu saja akan memicu eskalasi, akan jauh lebih cepat ketimbang misalnya serangan-serangan di sini. Jadi saya melihatnya ada tiga hal itu ya Mas. Jadi memang pilihan itu pun juga Iran sendiri sudah mengontrol bahwa akan sejauh mana dampaknya. Toh misalnya sejauh ini negara-negara di kawasan itu selalu melihat, sejauh ini masih melihat bahwa ini adalah bukan perang kita. Jadi ngapain kita harus repot-repot untuk ikut terlibat misalnya. Walaupun mereka kemudian masih mengecam dan lain-lain. Mas Anton, Mas Anton dengan kondisi seperti saat ini masih ada nggak sih harapan damai untuk keduanya? Saya pikir kalau masih ada iya, karena saya mendapatkan informasi misalnya dari mediator, ini ada mediator ada 4 negara, ada Oman, ada Qatar, ada Mesir dan ada Pakistan masih mengupayakan untuk terjadinya kelanjutan dan negosiasi. Ini sekarang ini ada proposal gencatan senjata selama 10 hari, gitu, gencatan selama 10 hari, dan fokusnya adalah bagaimana menyepakati adanya koridor tengah di Selat Hormuz. Jadi koridor tengah di Selat Hormuz ini ada wilayah antara Oman dan Iran, itu yang kemudian menjadi jalur pelayaran. Ini yang rencananya akan dinegosiasi, walaupun sekitar ketika cerita tentang time frame-nya 10 hari itu disebutkan bahwa itu adalah usulan dari Iran, sementara dari Amerika Serikat mereka tidak sejauh ini belum menyepakati time frame-nya adalah 10 hari. Mereka inginnya lebih panjang gitu, karena bagi mereka 10 hari itu sudah terlalu absurd gitu. Baik, tentunya kita berharap bahwa negosiasi ini bisa dilakukan dan kesepakatan damai bisa tercapai. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas.